Pernah nggak sih kamu menyadari ada seseorang di lingkaran pertemananmu yang dulunya selalu ceria, selalu jadi pusat perhatian. Tapi sekarang, dia nyaris nggak pernah muncul. Bukan karena dia depresi, bukan karena dia antisosial. Dia cuma menghilang. Dan anehnya, dia seringkali adalah orang paling cerdas yang kamu kenal. Kenapa? Apa yang sebenarnya mereka lihat yang orang lain nggak lihat? Semua berawal dari satu perasaan aneh. Seperti ada yang nggak beres. Saat duduk di ruangan, semua orang pura-pura setuju sama kebohongan yang jelas-jelas salah. Kamu lihat teman-temanmu hancur pelan-pelan, mengejar hal-hal yang kosong. Dan di saat itulah, kamu sadar, bukan kamu yang gila, dunialah yang gila. Buat orang yang berpikir dalam, ngobrol basa-basi itu rasanya kayak makan kardus setiap hari. Mereka nggak benci obrolan ringan karena sok pintar. Mereka benci karena mereka kelaparan. Mereka pengen obrolan yang bermakna, pertanyaan yang menantang, percakapan yang mengubah cara pandang. Tapi dunia sekarang, obrolan udah kayak makanan cepat saji. Cepat, kosong, nggak bikin kenyang. Mereka mulai menarik diri, bukan dari orangnya, tapi dari hubungan yang hampa makna. Buat orang cerdas, kalimat paling menakutkan itu, semua orang juga ngelakuin. Mereka lihat gimana orang-orang nyerahin individualitas demi diterima kerumunan. Mereka lihat pemikir jadi peniru. Dan di saat mereka coba ngomong, beda. Mereka dikucilkan. Dunia nggak pengen pemimpin. Dunia pengen pengikut. Dan pilihan yang ada, berkhianat pada diri sendiri, atau kehilangan tempat. Aku belanja barang branded, maka aku eksis. Mereka lihat orang mendefinisikan diri lewat barang. Mereka lihat identitas dikurung dalam merek dan harga. Yang lebih menyeramkan, sistem ini didesain supaya jalan terus. Bikin orang insecure, kasih kepuasan sementara, lalu ulang dari awal. Buat yang sadar, ini perbudakan. Perbudakan sukarela, dan mereka memilih keluar. Terhubung, tapi kesepian. Itulah ironi zaman sekarang. Orang bisa punya ribuan teman online, tapi tetap merasa kosong. Orang cerdas langsung sadar. Yang ada cuma kontak, bukan koneksi. Yang ada cuma performa, bukan keintiman. Mereka mulai mundur, bukan karena benci teknologi, tapi karena mereka terlalu menghargai koneksi asli untuk menerima versi palsunya. Orang cerdas nggak bisa terus bergerak tanpa mikir. Mereka butuh waktu buat merenung, buat menghubungkan titik-titik yang nggak dilihat orang lain. Tapi, dunia sekarang nggak kasih ruang. Sibuk, sibuk, sibuk. Orang yang butuh hening malah dianggap malas, antisosial. Tapi, mereka tahu, bergerak tanpa mikir itu cuma gerak kosong. Mereka jaga waktunya. Mereka jaga keheningannya. Mereka lihat kejujuran dihukum. Mereka lihat manipulasi dihargai. Mereka lihat kebaikan dimanfaatkan. Mereka sadar, untuk sukses di sistem kayak gini, kamu harus kompromi moral. Dan mereka nggak mau bayar harga itu. Mereka lebih milih gagal tapi tetap utuh, daripada menang tapi kehilangan jati diri. Orang cerdas sering dipaksa menyederhanakan diri. Mereka harus pura-pura nggak sepintar itu, supaya diterima. Harus menyembunyikan kedalaman pikirannya, supaya nggak bikin orang nggak nyaman. Lama-lama, mereka capek. Capek, pura-pura. Capek, pakai topeng. Mereka mundur, bukan karena sombong, tapi demi menjaga diri tetap asli. Ketika orang-orang seperti ini mundur, dunia kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar kontribusi. Dunia kehilangan hati nurani. Mereka adalah suara yang berani bertanya. Mereka adalah alarm yang mengingatkan kita. Mereka bukan meninggalkan karena merasa lebih baik. Mereka mundur karena berharap dunia bisa lebih baik dari ini. Pertanyaannya bukan, apakah mereka salah? Pertanyaannya adalah, kenapa dunia memaksa orang-orang terbaik untuk keluar? Dan jawabannya ada di kita semua.